Oke, kita lanjutkan video kita di kode terbuka ini membahas tentang screen mirror HP Android ke komputer. Di sini kita menggunakan Windows dan sebelumnya kita akan bahas tentang basic-basic dulu apa itu screen mirror. Jadi di sini saya buat catatan, screen mirror itu menghubungkan layar Android ke komputer yang nantinya komputer bisa mengendalikan Android kita dari komputer. Nah, dan caranya itu ada banyak software, tapi saya memilih screen copy, SCR CPY. Dan kenapa gunainnya itu karena gratis, dan jika kalian buka di halaman GitHub-nya ataupun repositorinya, jadi screen CPY ini performanya bagus, kualitasnya bagus, low latency, dan nggak ada akun, nggak ada iklan, internet nggak butuh internet, gratis dan open source. Dan kita bisa mirror walaupun device-nya screen-nya mati. Kita bisa nge-recording, kita bisa jadikan sebagai webcam ataupun keyboard simulation atau HID dan lain banyak sekali. Oke, kita bisa install dengan di Windows. Kita download dulu di sini. Kita download file zip-nya, kita bisa letakin di C. Kita bisa buat folder strcpy di sini. Saya udah buat di sini. Kita buat folder. Nanti setelah downloadan ini selesai, maka masukkan semua file yang ada di downloadan ini ke dalam folder screen CPY ini. Oke, ini dia. Letakin semuanya ada di sini. Nah, jika kita buka CMD di sini, oke, misalnya langsung kita buat SCR CPY, maka otomatis dia akan melakukan mirroring. Nah, sebelum melakukan itu mungkin ada beberapa yang error. Seperti itu, yang pertama adalah di HP Androidnya itu belum di setup di Android debug-nya. Yang pertama, yang kedua itu adalah dari settingan di komputernya. Jadi di komputer itu ada, kita setting dulu, taruhin ADB namanya di sini. Jadi ADB ini ada Android debug branch-nya. Ini kita harus install dulu di sini, karena di sini foldernya udah ada di dalam satu folder, maka ADB-nya sudah bisa diakses di sini ADB ya. Oke, selanjutnya itu adalah jika kita klik screen CPY, screen pie ini, copy, kita bisa, oke, kita buka dulu ini, kita swipe up ke atas. Oke, ini dia problemnya, agak sedikit melambat kalau oke. Jadi saya coba pakai, oke, di sini saya coba masukkan passwordnya dulu. Jadi di sini kita bisa mengklik langsung Android kita langsung dari komputer. Nah, sebelumnya kita harus setting dulu di Android kita. Setelah kita konekkan atau hubungkan Android kita dengan komputer melalui USB, kabel chargernya, mengenai USB-nya di setelannya ini, di situ yang paling bawah di setelan tambahan ataupun di ininya ada di tentang ponsel. Di sini akan ada versinya. Nanti kita bakal ini kan, kita diklik ada sekitar 7 kali ataupun berapa sampai dia nanti opsi pengembang muncul. Ini karena tidak perlu, karena opsi pengembangnya sudah diaktifkan. Jadi tidak perlu menjadi developer lagi. Nah, untuk settingannya itu ada di settingan setelan tambahan. Di setelan tambahan itu ada yang paling bawah opsi pengembang. Di opsi pengembang ini kita aktifkan ini. Kalau misalnya ini dinonaktifkan, maka ketika klik ini screen SCPY ini tidak akan mau connect. Oke, selanjutnya itu ada hal yang paling penting, yaitu di USB debugging. Jadi USB debugging ini harus aktif. Install via USB debugging ini alternatif, boleh aktif boleh tidak. Tapi satu lagi, debugging USB atau setelan keamanan ini agar kita bisa langsung mengklik seperti ini dari komputer. Jadi kalau misalnya ini tidak aktif setelan keamanan ini di debugging USB,
kita tidak bisa mengkontrol Android kita dari handphone, dari komputer maksud saya. Oke, di sini ada beberapa ketika ini saya keluarkan. Oke, jadi screen saver ini di sini. Jadi kalau kita melihat Android kita yang udah masuk, kita bisa klik ADB, device. Jadi di sini ada satu device list yang masuk di sini. Kita juga bisa connect melalui wireless. Nah, di sini saya udah buatkan catatannya. Oke. Jadi catatan ini adalah yang pertama itu kita bisa untuk suara kita bisa menggunakan SNDCVY juga ataupun yang lain. Untuk suara saya belum uji coba karena saya tidak gunakan ini untuk main game. Kita akan ngoding nanti di Termux di Android kita. Dan yang saya butuhkan di sini adalah ini perintah-perintah. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu problem, kita bisa adb di sini adb kill server. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kill server itu artinya seperti mereset ulang ketika ada problem atau permasalahan. Dan kita juga bisa membuat semacam CMD ini, CMD khusus yang kita letakkan di mana aja. Misal kita di sini saya new, saya buat teks dokumen, saya buat run, terus saya buat bed file yang dimana nanti kita bisa runkan ini. Saya edit di sini, saya buat echo off, add echo off, baru di sini saya masukkan perintahnya. Di sini saya buat perintahnya yang seperti ini di bawah, dimana m.m ini size-nya, ukurannya ini adalah kecepatan transfernya 15 megabyte atau megabit. Saya belum cek. Ini Windows title. Untuk nanti ketika ininya berjalan, maka di situ langsung membuat nama seperti ini. Dan show touch berarti menunjukkan ketika diklik stay awake ini untuk buat dia tetap tidak mati layarnya gitu. Jadi di sini ada beberapa format yang lain seperti force ADB forward, no control artinya kita nggak bisa controlling dia, render expired frame, preferred text itu untuk inputannya. Dan di sini kita bisa buat juga untuk connect via wireless. Jadi sekarang kita coba connect via wireless. Pertama sekali kita tahu dulu jaringan kita, IP dari HP handphone kita. Jadi saya coba install di sini. Oke, jadi untuk cara tahu mengetahui kalau di handphone saya ini yang lama, yang jadul ini, kita ceknya itu dari oke, di sini ada WiFi. Di WiFi ini nanti ada paling bawah setelan tambahan, atau klik aja langsung di WiFi-nya. Di sini ada alamat IP. Nah, di sini alamat IP yang harus saya ketahui. Nah, nanti alamat IP-nya itu nanti kita connect sini. Jadi cara connecting-nya itu pertama kita langsung saja untuk secara default itu TCP IP-nya itu portnya 5555. Kita langsung buat seperti ini, SCRCPY, screen copy. Selanjutnya itu ada ini dia spasi TCP IP sama dengan baru ininya IP addressnya 192.168 terus 100 terus 23, baru portnya port default ada di ininya 55. Kalau seperti ini langsung bisa sebenarnya, seharusnya bisa. Oke, terhubung. Namun problemnya yang saya temukan ketika kita menggunakan WiFi, dia agak sedikit
nge-like, super like. Jadi ini saya copot kabelnya. Oke, jadi dia bisa terhubung, tetap terhubung, tapi lagging atau ya lambat gitu ya. Jadi kalau kalau saran saya sih ke wireless itu nggak begitu disarankan untuk saya. Oke. Jadi untuk supaya nggak nge-lag sebenarnya itu settingan oke lah, settingan di tampilan layar dan kecepatan transfernya. Namun tetap sama juga kurang memuaskan. Lebih baik menggunakan kabel yang secara langsung. Nah, di sini ada beberapa untuk settingan seperti Windows borderless. Jadi kalau kita borderlessnya itu untuk tulisannya di atas ini nggak ada, nanti tidak muncul. Always on top, full screen, rotation dari 0 sampai 3 settingannya, show touch, stay awake, dan banyak lagi langsung di GitHub-nya kalau dibaca. Jadi ini cuma catatan-catatan saja yang dimana kita bisa catatan untuk saya sendiri sih. Oke, ini saya tambahkan di running embed tadi. Sini saya tambahkan ini ada kill helper. Oke, jadi ini saya simpan run bednya, saya keluarkan, saya buka di saya buka di C tadi. Jadi langsung ketika saya klik saya berharap dia langsung muncul. Nah, ini dia. Oke, jadi HRC screen copy ini cukup membantu kita dalam membuat konten ataupun dalam mendesain aplikasi untuk mobile ataupun hal yang berkenaan dengan mobile lah pokoknya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan Figma di sini untuk ngedesain, jadi Figma yang saya bukan untuk ngedesain ini langsung bisa saya screen mirrorkan di sini untuk prototipenya. Jadi begini saja dulu untuk tutorial kali ini. Jadi sekian, dari jika kalian ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau langsung chat ke